Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fatan. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk beristighfar, jangan lupa untuk zikir pagi dan petang. Ya, sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kesalahan-kesalahan apa? Yaitu kesalahan ketika membaca Al-Fatihah dalam Al-Quran dan dibaca dalam sholat. Nah, itu saya sering menemukan atau saya sering mendengar kesalahan-kesalahan tersebut ketika imam sholat lagi baca Al-Fatihah. Nah, apa saja kesalahan tersebut dan apa saja yang harus kita benarkan dari kesalahan tersebut? Simak videonya sampai habis. Kesalahan pertama, yaitu jelas dan gak jelasnya. Maksudnya apa? Di sini di Al-Quran itu ada huruf yang harus kita baca jelas. Contohnya kalau di Al-Fatihah Alham, bukan bukan alham gitu. Tapi di sini kita harus membacanya secara jelas dan secara perlahan-lahan sambil kita menikmati, jangan terburu-buru. Baca Quran tuh gak usah buru-buru. Yang penting kita tahu artinya, yang penting kita paham maknanya dan kita paham apa yang harus kita lakukan dari Al-Fatihah tersebut. Toh kita lagi berdoa kan di ayat terakhir, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang lurus. Ya, maka di sini ketika Anda berdoa kan harus khusyuk, harus fokus gitu, nggak boleh terburu-buru. Ya otomatis kalau terburu-buru takutnya khawatir aja susah diijabahnya. Makanya kita harus perhatikan juga nih adab-adab ketika kita membaca Quran, ketika kita sholat dengan membaca Quran. Itu ada adab-adabnya teman-teman, nggak boleh asal-asalan. Jadi itu ada ilmu-ilmunya gitu teman-teman. Jadi memang kita belum terlalu paham akan ilmu tersebut, tapi kita dianjurkan untuk belajar dan mencari ilmu-ilmu tersebut teman-teman. Karena apa? Karena ya kita hidup itu cuma sementara teman-teman. Kita hidup cuma sementara dan kita akan mati, akan meninggal nantinya dan akan dikembalikan ke alam kubur gitu teman-teman. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian di bumi ini. Jangan sia-siakan waktu kalian hanya dengan hiburan, hanya dengan main-main saja. Tapi harus ada ibadah-ibadahnya teman-teman. Jangan cuman fana aja, jangan cuman main-main aja. Harus ada pertimbangan lagi buat akhir nanti gitu teman-teman. Nah, kesalahan kedua apa nih? Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama ketika membaca Al-Fatihah, yaitu ada di huruf tebelnya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang huruf tebelnya? Karena mungkin ya di antara imam-imam gitu yang saya sering sholat di situ, atau mungkin di musola-musola, di masjid-masjid gitu, saya agak janggal di huruf tebelnya teman-teman. Contohnya ketika akhir tuh waladdo, itu sebagian imam ada yang langsung aja gitu, langsung bablas tanpa memperhatikan apa saja yang harus kita lakukan di huruf do tersebut. Nah ini harus diperbaiki nih teman-teman, nggak boleh salah terus. Harus ada orang yang memperbaiki, amar ma'ruf nahi mungkar gitu teman-teman. Kita harus memperbaiki. Nah, caranya gimana? Caranya tuh yang benar itu tahan dulu teman-teman. Itu kan tasydid ya. Kita harus ditahan dulu teman-teman. Gak boleh langsung blus-blus, itu gak boleh. Kita tahan dulu, kita nikmati, kita serapi gitu kan. Waladdo. Nah, di sini juga gak boleh memonyokkan mulut teman-teman. Jadi kalau kita mau mengucapkan huruf tebel itu harus dari pangkal lidah, bukan dari o-nya mulut, bukan. Salah teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mengucapkan huruf isti'la atau huruf-huruf tebal, dari huruf-huruf hijaiyah, kita harus mengucapkannya dari pangkal lidah, bukan dari mulut teman-teman gitu ya. Bo. Nah itu mulutnya itu nggak usah maju kayak bo, nggak usah nggak usah. Itu salah. Yang benar bo. Hanya lidah kita yang bermain. Gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya sering temukan di kesalahan masyarakat Indonesia terutama ya ketika sholat. Mungkin itu saja yang mungkin
saya bisa lakukan, saya bisa sharing kepada teman-teman. Intinya teman-teman itu ketika membaca Al-Quran santai aja gitu, jangan dibawa terburu-buru. Buat apa sih buru-buru? Kan kita lagi mencari pahala, kita lagi menggali pahala yang besar insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita buru-buru? Kan ya sungguh mengecewakan gitu kalau kita udah lama-lama gitu, udah sholat gitu kan, ya itu sholatnya nggak diterima oleh Allah gitu kan, itu ya percuma gitu, sayang waktunya. Dia mendingan kita sholat khusyuk, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tajwid, tartil dengan benar gitu kan, itu insya Allah diterima tuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman. Jadi intinya gitu, kita jangan terburu-buru dalam melakukan kebaikan, tapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat teman-teman, kita ketika kita lagi dalam kebaikan, lagi mengamalkan kebaikan, kita fokuskan untuk bagaimana kebaikan itu diterima di sisi Allah. Syaratnya ikhlas tuh teman-teman, kita harus ikhlas dulu, ikhlas karena Allah lillahi ta'ala kan, besok kita lakukan dengan semampu kita gitu. Kalau misalkan kita belum mampu ya kita belajar. Nah gitu teman-teman. Intinya sih kalau teman-teman mau fokus atau mau lebih bisa lagi baca Al-Quran dengan baik dan benar, intinya satu teman-teman. Apa itu? Latihan dengan sungguh dan latihan dengan keras, latihan dengan istiqomah, terus jangan pernah bosen sama latihan, karena latihan itu cara yang paling ampuh teman-teman. Ya, latihan itu cara yang paling ampuh untuk kita meningkatkan level bacaan Al-Quran kita nih. Kalau misalkan teman-teman level bacaan Al-Qurannya masih butuh yang translated itu, kayak misalkan ayat di sini, ayat gitu kan, ayat habis itu bawahnya itu ada bahasa Indonesianya. Nah, itu ada tuh teman-teman, ada Al-Quran namanya Asy-Syifa dari Al-Fatih Quran. Nah, kalau teman-teman mau, coba teman-teman cek linknya di deskripsi di bawah, atau mungkin di sini nanti saya taruh di sini atau di sini ya, antara kedua itulah, pokoknya di pojok-pojok atas gitu nanti saya taruh linknya, atau nggak di deskripsi bawah. Itu kalau teman-teman yang masih pemula banget, yang masih belum bisa baca Al-Quran banget, yang masih butuh latihan kayak gitu, nanti saya taruh linknya di bawah atau nggak di sini ya. Nama Al-Quran Asy-Syifa dari Al-Fatih Quran. Nah kalau misalkan udah bagus nih, udah mulai untuk menghafal, udah mulai untuk meningkatkan level bacaan Al-Quran lagi, maka teman-teman wajib untuk meningkatkan lagi Al-Qurannya gitu teman-teman. Misalkan Asy-Syifa, nanti ada lagi tuh produk tuh dari Al-Fatih Quran, namanya kalau nggak salah ya Al-Fatih, Al-Fatan gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman mau yang singkat, mau yang portable gitu, ada namanya Al-Hilal Portable atau Al-Fat gitu kan. Itu bisa dibawa kemana tuh casingnya mantep tuh, apa covernya udah keren banget. Nanti yang mau launching nih katanya water resistant, bukan water resistant, jadi dia misalnya kita habis wudhu nih, nanti kita megang Quran tuh, nah itu insya Allah anti air gitu. Tapi nggak bukan untuk diceburin ya, tapi bukan untuk diceburin, tapi untuk misalkan kita lagi habis wudhu nih, kan kita khawatir ya Quran itu basah gitu kan. Nah kita kalau ada Quran itu Al-Fat itu katanya yang anti air gitulah, nanti kita pegang itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu teman-teman. Dia emang tuh udah didesain khusus untuk air gitu, untuk tahan air. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya di bawah sampai bunyi ting gitu. Ada kayak gini-gini tuh. Kan ini kan bell ya, bell. Nah di sini yang ada ting gitu. Pokoknya sampai bunyi kalau ada yang video baru dari saya. Ya sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa share. Ingat kalau kalian ingin amal jariah, tapi ingat ya, kalau amal jariah itu kita harus ikhlas dulu pertama, baru kita bagikan ini ke orang-orang. Jangan berharap jangan berharap kita dibilang wah mantap nih orang, wah jangan. Kita ikhlas dulu pertama, ikhlas lillahi ta'ala, baru kita nanti membagikan ilmu kepada sesama, tapi niatnya ikhlas lillahi ta'ala gitu teman-teman. Dan ya kita akhirin dulu video kita kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan membahas surat per surat lagi, juz 30 mungkin dari An-Naba atau nggak dari An-Nas lah, yang mungkin banyak kesalahan-kesalahan bagi yang pemula membaca Al-Quran gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang punya saran gitu untuk video selanjutnya, klik komen di bawah aja, nanti ketik itu
apa aja yang mau dibikinkan videonya. Nanti insya Allah saya akan bikinkan videonya mungkin 2 hari ke depan atau sehari ke depan lah, tergantung waktu juga, tergantung jadwal juga. Kalau sibuk ya mohon dimaklumi ya. Kalau sibuk ya otomatis agak lama gitu, tapi apa komen aja, komen di bawah. Dan assalamualaikum.